Hai, selamat datang di channel Pen Project. Channel ini membahas kisah-kisah menarik yang akan ditampilkan dalam bentuk cerita bergambar. Untuk video kali ini akan menceritakan tentang kisah misteri, hantu siluman sungai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, ayo subscribe dan klik tanda loncengnya agar channel ini terus bisa berkembang dan memberikan cerita yang menarik. Di Indonesia cukup banyak cerita mistis yang melegenda. Salah satunya ialah cerita mengenai hantu atau siluman penunggu sungai. Di setiap daerah mungkin memiliki nama yang berbeda-beda. Saya akan menceritakan hantu penunggu sungai di daerah di Jawa Tengah. Lebih tepatnya lagi di daerah Banyumas. Masyarakat di sini biasa menyebut hantu sungai ini dengan sebutan Wiyangga. Makhluk ini memiliki habitat di perairan, terutama di sungai-sungai yang masih alami dan masih banyak tumbuh pohon bambu di bibir sungainya. Sering dikisahkan makhluk ini tinggal di sungai yang dalam di dasar sungai. Di sisi lain sungai yang dalam adalah tempat yang asik untuk mandi atau bermain loncat terjun dari atas tebing. Melalui kisah dari mulut ke mulut, masyarakat sering mengatakan kalau Wiyangga digambarkan mempunyai ciri fisik mirip hewan campuran dari katak, kura-kura, buaya dan manusia. Dengan bentuk tubuh layaknya manusia. Rambutnya yang panjang sekali, dengan moncong mulut dan gigi yang tajam, dan di punggung ada tempurung mirip kura-kura, serta di tangan dan kakinya ada selaput layaknya katak. Makhluk atau hantu ini dikisahkan suka sekali menyerang manusia dan menyeretnya ke dasar sungai untuk dimakan salah satu bagian tubuhnya. Ketika masa kanak-kanak, sungai diceritakan sebagai sarang hantu yang membuat mereka takut bermain ke sana ketika beduk. Atau juga saat waktu mendekati maghrib. Sosok hantu yang lazim diceritakan pada masa kanak-kanak ini adalah Wiyangga, si hantu air. Hantu air ini tersebut diceritakan suka melilit dengan rambutnya, dan menenggelamkan anak kecil yang bermain di sungai saat beduk dan maghrib. Masyarakat juga percaya kalau makhluk ini sebelum memangsa korban, akan menampakkan rambut panjangnya terurai di permukaan air. Kadangkala Wiyangga juga mengawali penampakannya dengan tangisan. Baik mirip bayi maupun mirip rintihan wanita yang tengah dirundung duka. Digambarkan oleh warga bahwa Wiyangga dapat berenang dengan cepat sekali. Sering disebut bahwa Wiyangga adalah hantu yang makanan favoritnya adalah janin dan ubun-ubun atau otak manusia. Karena seringnya berita orang hilang di sungai atau hanyut di sungai saat ditemukan bagian tubuh tersebut sudah hilang. Ada beberapa kejadian yang kerap dikaitkan dengan munculnya Wiyangga ini. Salah satunya kejadian beberapa tahun silam, yaitu hilangnya siswa SMP, sebut saja namanya Rudi. Saat itu Rudi bersama temannya, pulang sekolah tidak langsung ke rumah, tetapi langsung mandi di sungai bersama temannya. Mereka awalnya mandi di pinggiran, karena terlalu asik, lama-lama mereka mandi di sungai yang agak dalam. Karena terlalu asik berenang biasanya kurang waspada terhadap berbagai hal termasuk keselamatan. Saat mereka sedang asik mandi bersama, tiba-tiba Rudi tenggelam. Menurut saksi, korban seperti diseret masuk ke dasar sungai. Temannya, saat itu hanya melihat dengan rasa takut tanpa berani menolong, mereka hanya menjerit minta tolong. Teman-teman Rudi mencari bantuan ke warga. Namun tubuh Rudi sudah tidak kelihatan lagi, hanyut terbawa arus. Beberapa hari kemudian jasad Rudi ditemukan di dasar sungai dan terjepit batu. Namun yang membuat miris yakni kondisi jasadnya yang mengerikan. Yaitu sudah tidak utuh lagi, dengan beberapa organ sudah hilang. Darah yang habis sehingga kondisi jasad berwarna putih pucat. Setelah kejadian ini masyarakat mengkaitkan bahwa Wiyangga sedang beraksi memakan korbannya. Sebenarnya cerita keberadaan Wiyangga ini masih menjadi misteri kebenarannya. Namun banyak orang yang percaya akan keberadaannya. Karena seringnya korban tenggelam saat berada di sungai. Terlepas cerita ini benar atau tidak, cerita tersebut sukses membuat anak-anak menjadi disiplin, gampang dicari selepas pulang sekolah, dan tidak gemar bermain di sungai yang menyebabkan mereka bisa sakit karena berlama-lama di air. Demikianlah sekilas kisah tentang Wiyangga, hantu atau siluman penunggu sungai. Terima kasih sudah menonton. Untuk membantu channel ini berkembang, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Nantikan kisah-kisah menarik selanjutnya.